Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sampai saat ini pihak UGM masih bersembunyi ya, masih al-kaburi sampai sekarang nih. Belum mau menunjukkan batang hidungnya di media yang sifatnya netral. Jadi setelah membuat podcast itu ya sudah berhenti begitu saja. Yang mana pada akhirnya liar lagi, rame lagi, membuat problem lagi gitu. Orang-orang berbicara lagi. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita ini tahu prioritas ya terhadap apa yang seharusnya memenuhi pikiran kita begitu. Jadi saya mengingatkan jangan sampai lupa belajar fardhu ain, belajar bagaimana tentang sholat yang benar, akidah yang benar. Itu jangan sampai hilang lah, dan sedikit banyak ya di dalam apa-apa yang saya bahas, insya Allah sedikit banyak itu diselipkan supaya kita tidak lupa. Nah ini ma'rifah ya, itu adalah hasil dari pola pikir yang benar, dan saya melihat sekarang itu banyak sekali upaya perusakan atas pola pikir yang benar, yang mana ini salah satu upaya untuk mengembalikan sanity kita, untuk mengembalikan kewarasan kita. Dan ada satu video menarik yang memberi narasi bahwa pihak UGM itu kemarin hanya memaparkan fakta saja begitu. Jadi memaparkan fakta kok masih menjadi problem begitu. Dan ini yang akan menjadi perbincangan antara kuasa hukumnya Pak Roy Suryo dengan kuasa hukumnya siapa, Pak Jokowi ya. Kita akan saksikan nih. Ya, pemirsa, polemik ijazah Jokowi terus memanas, salah satunya pasca pernyataan resmi yang disampaikan Rektor UGM Ova Emilia pada 24 Agustus kemarin. Disebutkan dalam pernyataannya, Jokowi sebagai sarjana muda alumni UGM dengan dokumen ijazah otentik melalui proses akademik. Tapi pernyataan Rektor UGM itu justru memunculkan kontroversi baru. Roy Suryo CS menyoroti adanya ketidakkonsistenan informasi terkait status akademik Jokowi, khususnya mengenai istilah sarjana muda yang baru secara eksplisit disebutkan UGM di tahun ini. Untuk membahasnya kami sudah bersama kuasa hukum Roy Suryo, ada Ahmad Kozinudin, dan juga kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Ya Bang Kozi dulu ya, kan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Rektor UGM mengafirmasi ijazah Jokowi itu otentik. Bukankah sudah loud and clear menjawab pertanyaan publik selama ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kira ini adalah pernyataan yang sifatnya naratif dan repetisi begitu. Kenapa demikian? Karena saat ini yang dibutuhkan oleh publik termasuk klien kami bukanlah narasi yang disampaikan secara berulang yang sangat menjemukan menurut kami begitu. Tapi kebutuhan atas bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa benar Saudara Joko Widodo itu pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan telah lulus sesuai dengan ketentuan. Bahwa UGM telah menegaskan ulang ketentuan yang dilakukan oleh UGM terhadap Saudara Joko Widodo itu telah terverifikasi dalam pengertian diakui bahwa benar Saudara Joko Widodo pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan kepada Saudara Joko Widodo. Akan tetapi di poin 10 dari 10 poinnya itu ada yang menarik menurut saya untuk dicermati, yakni UGM itu tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah setelah lulus dari UGM. Artinya penggunaan ijazah yang memang sudah diberikan oleh UGM kepada alumni itu murni tanggung jawab alumni. Nah di poin 3 inilah yang menurut saya UGM satu sisi ingin menegaskan bahwa Saudara Joko Widodo adalah alumninya, tapi di sisi yang lain UGM seperti ingin buang badan, ingin lari dari tanggung jawab, seolah-olah jika nantinya ada sesuatu terhadap ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, UGM tidak bertanggung jawab atas itu dengan dalih bahwa itu sudah murni tanggung jawab alumni. Padahal persoalannya kan ada dua hal ya. Yang pertama, ijazah diberikan oleh UGM kepada alumni dan tidak ada kaitannya dengan UGM karena memang tidak dipergunakan untuk suatu jabatan publik yang butuh verifikasi dari UGM. Yang kedua adalah alumni tersebut menggunakan ijazah tadi dalam kerangka untuk menduduki jabatan publik yang salah satu persyaratannya perlu diverifikasi ulang oleh lembaga yang menerbitkan, dalam hal ini UGM. Nah, dalam kasus Saudara Joko Widodo, ini kan bukan alumni biasa, tetapi alumni yang pernah menggunakan ijazahnya setidaknya untuk 3 kontestasi politik, Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, dan tentu saja Pilpres yang itu terjadi 2 kali. Dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka syarat itu juga kemudian oleh otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diverifikasi, dan tentu saja memberikan verifikasi pengakuan bahwa benar itu adalah mahasiswa adalah otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Jadi tidak tepat kalau UGM buang badan. Tetapi ada hal yang penting adalah bahwa
pada akhirnya kok UGM bicara begitu, padahal konteksnya hari ini tidak tepat untuk bicara. Kenapa? Karena kasus ini sudah masuk pro justisia. Harusnya UGM hadir dalam konteks sebagai saksi yang keterangannya diambil dan kemudian keterangan tersebut baru bernilai sebagai alat bukti ketika masuk dalam berita acara pemeriksaan dan kemudian UGM melalui rektor misalnya ya Bu Ova Emilia hadir di pengadilan dan menerangkan apa yang dia ketahui, dia alami dan dia dengar sendiri itu dalam sebuah sidang yang terbuka. Oke, coba kita tanyakan ke Bang Yakub, kenapa tiba-tiba UGM buka suara terkait dengan keotentikan ijazah Jokowi, Bang? Oke, sebentar ya. Ini ada menarik nih. Jadi tatkala ijazah itu diberikan, kemudian penggunaan ijazah itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan UGM, yang mana itu disampaikan oleh Bu Ova begitu ya di dalam pembicaraannya sebagai humas kecamatan itu. Kemudian ada kira-kira begitu ya, sekiranya Bu Ova ini sebagai pihak dari UGM ingin membuang badan dari kasus ini, yang mana kata beliau ini, kata Pak Khozinuddin ini tidak bisa dilakukan karena jelas menurut undang-undang itu harus diverifikasi ulang begitu. Jadi ijazah yang dipakai di dalam kontestasi politik itu harus diverifikasi kepada UGM karena ini lain begitu ya masalahnya. Ini dipakai untuk jabatan publik maka harus diverifikasi. Mungkin kalau di perusahaan tidak harus diverifikasi, asal verifikator perusahaannya itu dia sudah yakin, ya sudah, tinggal tidak perlu diverifikasi dulu begitu ya, dalam pengertian legalisir sudah cukup. Tapi melihat ini ada undang-undang ini berarti kan harus diverifikasi kepada UGM, yang mana berarti asumsinya verifikasi itu sudah dilakukan, yang mana pada akhirnya UGM tidak bisa lepas tangan. Tetapi ini kok lepas tangan? Ini menarik. Ya, tidak bisa lepas tangan karena memang ini kasus pejabat publik, yang mana berarti verifikasi dari UGM terhadap ijazahnya Pak Jokowi ini ada. Tetapi tatkala ada masalah tidak mau disalahkan. Wah, ini menarik nih. Oke, ini baru masuk ke kepala saya. Masya Allah, beda orang itu ya, kalau udah udah mendalami sesuatu itu dia pasti lebih cermat ini. Ini kita ulangi dulu, kemudian akan ada pertanyaan ke mana kuasa hukumnya Pak Jokowi ini. Ya, Bu Ova Emilia hadir di pengadilan dan menerangkan apa yang dia ketahui, dia alami dan dia dengar sendiri itu dalam sebuah sidang yang terbuka. Oke, nah yang mana pada akhirnya Bu Ova ini seharusnya tidak berkata-kata di halayak umum begitu, atau berkata-kata di kalangan pribadi kemudian disebarkan di umum, karena ini sudah masuk apa tadi? Pro yudistia ya. Nah, kita akan teruskan dulu nih. Coba kita tanyakan ke Bang Yakub, kenapa tiba-tiba UGM buka suara terkait dengan keotentikan ijazah Jokowi, Bang? Mungkin kami harus sampaikan bahwa kami sama sekali tidak kaget ya dengan statement dari UGM. Malah kami mengapresiasi atas statement dari UGM karena selama ini fakta-fakta yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa adanya. Jadi kami sama sekali tidak kaget. Kenapa baru sekarang ini, Bang Yakub? Ya mungkin kalau itu lebih tepat ditanyakan kepada UGM-nya langsung. Namun sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya, Mbak, bukan baru sekarang UGM berpartisipasi atau bersikap suportif dalam penegakan hukum. Karena sebelumnya kami juga mengetahui bahwa dari pada saat penyelidikan juga di mana Pak Jokowi itu merupakan terlapor di Barreskrim itu, juga UGM juga dimintakan banyak sekali dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti, dan di mana puluhan bukti sudah diberikan kepada para penyelidik waktu itu karena masih ada tahapnya penyelidikan kepada Barreskrim, dan Barreskrim juga menggunakan bukti-bukti yang itu untuk kemudian melakukan gelar dan menentukan bahwa penyelidikannya dihentikan. Nah, kemudian poin mengenai penggunaan ijazah dikatakan tadi merupakan tanggung jawab pribadi. Ya memang itu merupakan statement yang benar yang dikeluarkan oleh UGM dan sah. Karena tidak ada salahnya kan statement itu, memang benar bahwa penggunaan ijazah masing-masing pihak itu, masing-masing alumni itu memang tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu digunakan untuk melamar kerja dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab sendiri. Jadi bukan UGM mau cuci tangan dan lepas dari tanggung jawab jika ijazahnya disalahgunakan gitu, Bang? Saya sih tidak melihatnya seperti itu, karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah
sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Oke, saya mau ambil beberapa poin dulu ya. Mungkin ada 3 nih kalau saya tidak lupa nih. Poin pertama ya, yang dikatakan Pak Khozainuddin tadi seolah-olah tidak difahami oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi ini, bahwa hal itu bisa dikatakan secara umum, tetapi dalam kasus ini, terutama dalam kasus ini tidak bisa, karena tadi ya itu sudah diverifikasi secara langsung kepada pihak UGM, yang mana tidak bisa dalam kasusnya Pak Jokowi ini tidak bisa tiba-tiba mengatakan itu sudah tanggung jawabnya Pak Jokowi, nggak bisa tuh. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh UGM itu adalah fakta. Itu bukan fakta, itu klaim ya. Kalau misalkan fakta itu, dia baru bisa kita verifikasi. Jadi tahu dari mana bahwa kuasa hukum ini mengatakan bahwa yang dikatakan oleh UGM ini fakta. Nah, kalau misalkan memang karena mereka itu memiliki bukti yang sama begitu ya, karena pihak Pak Jokowi ini berarti dia sebagai pihak yang mana berarti tahu betul apa yang diserahkan oleh pihak UGM kepada kepolisian, yang mana secara yakin itu adalah fakta yang disebutkan oleh oleh pihak UGM. Tetapi kita nih, pihak yang masih sekarang sampai tertutup ini kan belum terbuka sebagai fakta. Tetap saja perkataannya itu akhirnya hanya menjadi omong kosong begitu bagi kita ya, yang tidak melihat fakta itu, karena ini hanya fakta bagi kelompok yang membela Pak Jokowi. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sampai sekarang begitu ya. Beda kalau misalkan nanti memang sudah terbukti lah. Terbukti bukan karena kita punya trust issue juga begitu dengan sistem pengadilan yang ada. Ya terbukti kalau memang dibuka secara dibuka secara umum begitu ya. Kemudian yang ketiga, ini poin juga bahwa saya melihat ini kok banyak sekali kesamaan narasi yang dibangun antara pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan pihak UGM, yang mana mau tidak mau ya, ini kan kebetulan yang sudah tidak lucu begitu. Kebetulannya udah nggak lucu, kok banyak sekali kebetulannya. Ini Pak Jokowi itu kebetulan di dalam lembar skripsinya itu tidak ada tanda tangan, kebetulan juga kacamatanya pecah kemudian sembuh, kebetulan juga data-data di KPU itu hilang berbarengan begitu, hilangnya entah kenapa lah, entah hilang karena sesuatu atau hilang karena memang dijadikan barang bukti, saya juga tidak tahu. Cuman kok banyak sekali kebetulannya ini Pak Jokowi ini. Too good to be true begitu ya. Ya, Bang Kozi, apakah ini cari-cari kutu aja, cari-cari masalah? Saya kira sekarang statement itu sudah baru ada bernilai jika itu disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada ya, atau setidak-tidaknya representasi dari UGM. Humasnya kah, ataukah kuasa hukum UGM? Saya kira kuasa hukum Saudara Jokowi tidak memiliki nilai hukum, meskipun dia punya perkara dengan melaporkan klien kami, tapi dalam konteks UGM ini, statement ini, apa yang diasumsikan oleh kuasa hukum Jokowi tidak punya nilai hukum, dan semua bisa kita katakan sebagai asumsi belaka. Dalam konteks asumsi itulah saya kira kita punya pikiran-pikiran yang terbuka untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi terhadap UGM. Dan kalau kita kaitkan dengan lintas peristiwa, ini kan tidak lepas dari setelah klien kami menerbitkan buku Jokowi white paper di UGM yang sempat terjadi ya tindakan-tindakan yang tidak layak bagi insan sivitas akademika terhadap penemuan atau penelitian yang sifatnya intelektual, dan semestinya sebuah buku itu baru punya nilai ya dibantah dengan buku, bukan dibantah dengan sebuah statement yang rujukannya, referensinya justru dari podcast. Oke. Nah, itu dulu ya. Tadi kalau misalkan dikatakan, loh kok kenapa begitu? UGM diam lama itu salah. Salah. Kemudian tatkala ngomong juga salah. Nah, ini banyak sekali sisi-sisinya dalam pengertian bahwa saya sering mengatakan manusia itu memiliki daya analisa ya. Dan daya analisa itu ada yang dia sifatnya iddirori, ada yang sifatnya nazori. Kalau di dalam mantik itu dikatakan. Jadi yang iddirori itu dia yang langsung nyantol begitu ya. Langsung mempertanyakan
dipertanyakan. Yang sifatnya nazari itu kadang-kadang kita harus betul-betul berpikir untuk sampai kepada kesimpulan itu atau untuk sampai kepada kelaziman itu, karena kenyataan itu dia pasti disertai dengan kelaziman, pasti ya, pastilah. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa sesuatu itu dia bulat, kita itu pasti ini ada yang membuatnya bulat begitu, itu pasti ya. Kenyataannya sudah seperti itu. Sesuatu itu dia tidak bisa bulat karena dirinya sendiri, tidak bisa. Pasti ada yang membulatkan begitu dalam kenyataannya. Nah, orang itu ada yang bisa sampai kepada kesimpulan itu, ada yang tidak bisa sampai kepada kesimpulan itu. Orang yang terlatih pikirannya itu bisa sampai kepada kesimpulan itu. Nah, dari kesimpulan itu ada yang bersifat pasti, ada yang bersifat sangkaan. Memang dalam kasus Pak Jokowi ini, analisa-analisa yang terjadi itu sangat penuh dengan praduga. Betul itu ya. Mau tidak mau harus kita yakini. Makanya kita ini tidak mencoret kemungkinan Pak Jokowi ini memiliki ijazah asli. Tidak mencoret kemungkinan. Cuman dari apa-apa yang dikatakan oleh pihak UGM, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul akhirnya begitu. Tatkala UGM berbicara, dari apa? Dari segi pembicaraan mereka, tempat mereka berbicara, kemudian nada mereka berbicara, ya itu pun menjadi pertanyaan juga. Ya mau gimana lagi? Orang beda kok dalam tekanan sama enggak begitu. Kita bisa merasakan, meskipun tadi saya lagi itu adalah dugaan. Kemudian narasi yang dibangun itu sama sekali dengan pihaknya Pak Jokowi. Kemudian masih banyak lagi di belakangnya itu ketidakpantasan seorang yang memiliki jabatan pendidikan yang sangat tinggi begitu hanya berbicara tentang narasi, dan ini adalah suatu yang katakanlah kalau di dalam kampus ini harus disikapi secara ilmiah tetapi malah disikapi secara politik, kemudian secara waktu juga. Kenapa baru sekarang tatkala Roy Suryo mau mengeluarkan buku itu baru kemudian ngomong begitu? Dari dulu kemana? Gus Dur udah masuk penjara, kok nggak ada perbicaraan seperti ini? Ini kan keanehannya di situ, dan ini tidak akan terjadi secara spontan tanpa di belakangnya itu ada sesuatu. Ya terlepas dari seseorang itu bisa membaca itu atau tidak begitu. Karena dari 10 poin yang disampaikan Prof. Amelia itu salah satu rujukannya adalah sebagaimana telah kami bahas dalam podcast. Ini kan lucu begitu. Jadi sivitas akademika apalagi sekelas UGM kok merespon suatu peristiwa yang ini butuh penalaran ilmiah. Nah, dalam konteks ya ijazah saudara Joko Widodo palsu itu kan klien kami juga meneliti dengan terakhir menerbitkan buku. Setidak-tidaknya paling tidak UGM itu kan menerbitkan bukti-bukti begitu. Jangan kemudian mengadopsi cara berlindung saudara Joko Widodo yang berulang kali tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan dalih akan ditunjukkan nanti di pengadilan. UGM pun dalam 10 poin itu salah satunya hanya akan ya menunjukkan kepada otoritas yang berwenang. Pertanyaannya, apakah bermasalah secara hukum kalau itu ditunjukkan? Tidak. Yang kedua, bukankah kalau itu data UGM, pribadi bukan? Data pribadi kan? Bukan soal data pribadi atau tidak. Itu kan kalau soal data pribadi atau tidak itu kan masih debatable. Apalagi kalau kita bicara tentang skripsi. Skripsi itu bisa dilihat kok. Ditaruh di perpustakaan. Kalau itu pribadi, nggak mungkin ditaruh di perpustakaan. Dan sebelah jawaban dari UGM kan akhirnya bisa dipahami publik. Sebentar ya, itu betul sekali. Yang mana sayangnya kan begitu, di UGM itu pasti ada fakultas hukum. Ini akan menjadi presiden buruk. Masa semua data disebut data pribadi kemudian diambil sama kepolisian disebut data pribadi semua, yang mana skripsi kan salah satunya bukan data pribadi begitu. Yang data pribadi itu sudah kita bahas kemarin itu ya, perkara-perkara yang kemungkinan akan terjadi kejadian kriminal terhadap orang yang memiliki data itu baru yang pribadinya, yang lain-lainnya kan tidak. Aduh, ini memang aneh ya yang kemarin dari podcastnya siapa UGM itu. Kita ulang dulu sebentar. Atau tidak, itu kan kalau soal data pribadi atau tidak itu kan masih debatable. Apalagi kalau kita bicara tentang skripsi. Skripsi itu bisa dilihat kok. Ditaruh di perpustakaan. Kalau itu pribadi, nggak mungkin ditaruh di perpustakaan. Dan sebelah jawaban dari UGM kan akhirnya bisa dipahami publik sebagai dalih misalnya soal tidak ditandatangannya skripsi. Oh, itu mungkin ada kelalaian dan seterusnya. Jadi masyarakat menjadi tambah curiga kenapa harus UGM yang memberikan klarifikasi itu. Harusnya UGM cukup diam dan biarkan kalau ini memang masalah Jokowi, UGM konsisten dengan statement awal, tidak perlu lagi mengklarifikasi. Dugaan saya ada otoritas yang lebih kuat di balik UGM yang memaksa seorang Ova Amelia harus bicara demikian. Dan ini yang menjadi konfirmasi bahwa justru di balik ijazah palsu ada orang besar itu bukan di pihak kami yang dituduh. Justru ada orang besar itu di balik laporan itu sendiri. Kenapa? Karena semestinya kalau laporan ini fair ya, dilaporkan sebagai warga negara biasa, tidak perlu ada pasal-pasal susupen yang tidak korelasinya dengan pasal fitnah dan pencemaran. Kalau fokusnya 310 KUHP, 311 KUHP, atau setidaknya 27A Undang-Undang ITE yang itu berkaitan dengan menyerang kehormatan malu sarana ITE, ini masih relevan dengan konteks peristiwa yang diadukan oleh saudara Joko Widodo yang dirinya merasa dihinakan sehingga
sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi begitu muncul pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, lagi ada 3 orang ikut melapor yang tadinya 5. Ada Andi Kurniawan, ada Maret Samuel Swekan, ada Lecumanan dengan pasal 160 KUHP, ada lagi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini kan menjadi jelas bagi publik, oh ternyata yang ada orang besar itu di pihak kubu mereka. Oke, sebelum dilanjut ya, ini betul apa yang dikatakan. Jadi perbuatan di dalam kenyataan itu dia tidak akan terjadi kecuali kita mengatakan di dalam ilmu kalam itu murajjih ya. Kita tidak mengatakan hakiki Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi kita membicarakan adat ya, kebiasaan kita sehari-hari ini di dalam realita yang nampaknya bagi kita. Kan orang makan, ya di situ ada lapar kan. Yang kita nggak bisa bilang orang makan, oh cuman mau makan aja, nggak bisa. Ada sangkaan besarnya dulu, dia orang lapar begitu. Meskipun tidak melulu harus lapar ya, orang bisa makan gara-gara dia cuman pengen makan. Tetapi kan kemungkinan itu ada. Dan kita mengambil kemungkinan secara umum ada murojih di situ. Yang mana murojihnya itu determinernya itu adalah lapar begitu. Nah ini ya, tatkala Bu Ova ini mengadakan podcast selama 33 menit, Rektor UGM beserta teman-temannya di situ, itu kan tiba-tiba ya, nggak tiba-tiba membuat podcast itu kan tidak mungkin ya, tidak terjadi di alam realita kita, itu tidak terjadi. Itu kan harus ada setting kamera dulu, kemudian pertanyaan apa yang akan ditanyakan itu kan pasti ada tuh di situ ya. Ya minimalnya masa begini, nanti kamu tanya saya secara frontal begitu, apapun pertanyaannya kita akan jelaskan semuanya ini kepada masyarakat bagaimana UGM. Apakah itu yang terjadi? Kalau melihat kualitas pertanyaan dari host kemarin itu, Pak Kasbojo nggak dikejar itu, bagaimana, kenapa kok Pak Kasbojo tidak mengakui Pak Jokowi sebagai mahasiswa yang dia bimbing begitu? Itu kan tidak dipertanyakan, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditanyakan tetapi tidak ditanyakan. Itu tidak berdiri di ruang kosong begitu realita itu. Sebelumnya itu ada kejadian-kejadiannya berurutan. Nah ini ada yang putus begitu loh, ada yang putus. Oh, kok ini sepertinya ada yang putus ya. Yang mana akhirnya kita berspekulasi. Nah, kok Pak Jokowi itu mau begitu kita ini berlama-lama di dalam spekulasi itu. Dan UGM juga kok sebagai institusi yang besar ya pendidikan nih, universitas nomor 2 di Indonesia. Lah kok mau juga ngomong kayak gitu, tidak ada landasan ilmiahnya. Kok nggak dipikir dulu begitu? Apakah tatkala mau membuat podcast ini pihak UGM tidak memikirkan konsekuensi atau implikasi dari apa yang mereka perbuat di situ? Apa landasan mereka membuat podcast itu? Kemudian apa landasan pertanyaan itu ditanyakan? Kemudian apa landasan itu diupload di YouTube? Ini kan harusnya ada begitu. Entahlah, karena sekali lagi ya, kita di dalam mantik belajar yang namanya lawazim itu. Ada dalalah kan, dalalah itu ada dua, ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghair lafzi ya. Dalalah itu kita clue ya, ada clue. Jadi clue ada dari lafad, ada clue-nya nanti kepada sesuatu yang lain, dari yang selain lafaz juga ada clue-nya kepada sesuatu yang lain. Nah, yang clue ini kan ada yang akli, kemudian ada yang adi, kemudian ada yang wad'i begitu. Dan lain sebagainya. Kalau kita misalkan melihat nih di tengah jalan itu ada lampu merah begitu ya, kita pasti tahu ada yang menancapkan lampu merahnya di situ. Pasti itu tidak akan lampu merah itu dia berdiri dengan sendirinya tanpa sebab begitu. Nggak mungkin. Kemudian lah kok kita bisa paham ada lampu merah kemudian harus berhenti. Itu wadinya. Oh berarti ada yang menetapkan ini, ada yang merumuskan bahwa merah itu harus berhenti, ada yang merumuskannya. Nanti ada undang-undangnya dan lain sebagainya. Itu berarti nanti ada rapatnya, pasti ada anggarannya. Itu kan bisa kita kejar terus-menerus karena dalam kenyataan ini demikian adanya. Orang-orang yang membela Pak Jokowi ini kasihan, sudah menggadaikan pengetahuannya ya, dalam pengertian yang membela secara membabi buta. Saya tidak menyalahkan kalau misalkan ada yang melihat sisi-sisi baiknya dari Pak Jokowi, tetapi kemungkinan ini sampai saat ini begitu harus terus dilihat karena memang tidak pasti. Bang Yakub, apakah ada komunikasi antara Jokowi dengan pihak UGM sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba UGM membuat podcast kemudian merilis statement? Tidak ada Mbak, artinya kalau memang UGM sekarang mengambil posisi bahwa mereka merasa perlu, ya tentunya itu kan merupakan hak UGM. Kembali lagi kalau kami melihatnya yang disampaikan UGM itu memang sangat jelas dan sangat berdasar. Termasuk semua membantah hal-hal yang selama ini banyak yang sifatnya mungkin sudah sangat simpang siur ya. Nah itu kan coba lihat orang ini tatkala berbicara, itu seolah-olah tidak ada determiner di belakang ini, menutup mata begitu ya. Oh enggak lah, itu sudah sesuai begitu. Apa senaif itu
Ya, 3 orang bisa memiliki keinginan yang sama begitu sama kameramennya. Ini sudah perlu nggak ya? Ayo. Allahu Akbar. Mengenai pembimbing itu juga dipatahkan, mengenai sarjana muda itu juga dipatahkan. Jadi semua yang disampaikan UGM ini bukan narasi, itu adalah fakta yang memang apa adanya seperti itu. Dan itu juga nanti kami juga cukup pede bahwa itu semua akan terungkap nanti di persidangan. Itu sampai sekarang masih klaim. Kalau fakta itu ya bisa kita, betul ya. Apakah itu bisa jadi fakta? Bisa jadi fakta. Cuman sampai sekarang Anda itu belum bisa mengklaim ini fakta karena ini belum terbuka begitu. Cuma mengatakan ini fakta ini. Loh, fakta itu bukan diomongkan, Pak. Fakta itu apa yang terjadi. Nah, masalahnya yang terjadinya ini tertutup bagi kita begitu. Itu yang jadi permasalahan. Mungkin bagi Anda sudah terbuka, mungkin, atau Anda hanya mendakwa, atau Anda hanya mau mengucapkan ini fakta padahal bukan. Kita nggak tahu, kita nggak bisa percaya begitu saja begitu. Sehingga ya nanti mungkin masyarakat juga bisa menilai di persidangan nanti, apakah memang benar itu fakta atau bukan. Persidangannya udah ada. Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, itu kan merupakan hak mereka juga. Siapapun memiliki hak untuk membela diri dan menulis buku apapun ya silakan saja. Ya, namun kami melihat juga buku itu tidak ada nilainya, apalagi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sehingga saya juga kembali lagi harus menyatakan bahwa kami tidak melihat, kita tidak ambil pusing, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dapat menghentikan atau mengganggu penyidikan, sehingga ya kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyidikan ini untuk menghormati proses hukum yang ada. Dan kami yakin juga UGM juga sama, dan itu juga disampaikan oleh UGM berkali-kali. Oke, jadi maksudnya dari pihak UGM hanya ingin mengklarifikasi informasi simpang siur gitu, hanya penyampaian fakta ya, tidak ada keberpihakan di sini. Tapi saya tahu Anda ingin berkomentar, tahan dulu Bang Kozi, kita akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Oke, nah itulah yang kita lihat keanehannya. Kok selaras sekali begitu ya antara antara kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan UGM ini sangat serasi begitu berjalannya itu. Yang mana kalau misalkan tadi mengatakan itu buku ini tidak ada harganya, bagi kuasa hukum ya itu bisalah berkata seperti itu, tetapi bagi UGM lain ceritanya. Ya, ini yang membuatnya tuh alumni mereka begitu, yang mana mereka mengatakan kami sudah mendidik secara paripurna. Lah kalau sudah mendidik secara paripurna, jangan didiskriminasi dong. Itu 3 orang itu ya, Pak Rismon, RRT itu Pak Rismon, Pak Roy sama Bu Tifa, itu jangan didiskriminasi. Lah coba tuh ada alumni mengadakan penelitian seperti itu, minimalnya lah ditunggu dulu begitu sampai launching, kemudian ditanggapi dengan serius. Karena bagi universitas itu serius. Kalau buat santri mah gak serius kayak gitu. Dah, duniawi ya begitu. Gaya kan. Begitulah, mudah-mudahan kita sehat dalam berpikir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.